pemirsa, Agronews kembali hadir di hadapan Anda. Bersama saya Anggun Khofifah selama 60 menit ke depan yang akan menyajikan berita terbaru dan teraktual. Berikut Agronews selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Berita pertama pemirsa, selain penataan parkir, DPRD Kota Batu juga mendorong pemerintah Kota Batu melakukan penataan kawasan alun-alun secara terintegrasi, mulai dari pembenahan infrastruktur hingga penguatan fungsi lingkungan. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung konsep kota wisata yang ramah lingkungan, sekaligus menjadikan alun-alun Kota Batu sebagai ruang publik yang nyaman dan tertata. Penataan ini diharapkan tak hanya memperbaiki tata ruang, namun juga meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Selain penataan parkir, DPRD Kota Batu juga mendorong pemerintah Kota Batu melakukan penataan kawasan alun-alun secara terintegrasi, mulai dari pembenahan infrastruktur hingga penguatan fungsi lingkungan. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung konsep kota wisata yang ramah lingkungan, sekaligus menjadikan alun-alun Kota Batu sebagai ruang publik yang nyaman dan tertata. Penataan ini diharapkan tak hanya memperbaiki tata ruang, namun juga meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Salah satu langkah yang didorong adalah penanaman kabel di bawah tanah atau ducting. Kebijakan ini dinilai mampu memperbaiki estetika kawasan, sekaligus mengurangi kesan semrawut di jantung kota. DPRD Kota Batu juga mendukung upaya Pemkot Batu untuk mengembalikan fungsi jalan di sekitar alun-alun agar lebih ramah sebagai area resapan air. Dengan meminimalkan lapisan aspal dan memperbanyak ruang terbuka hijau, langkah tersebut dinilai sejalan dengan konsep kota wisata ramah lingkungan, sekaligus menjadi upaya pencegahan banjir di kawasan perkotaan. Sebagai taman kota, sebagai wajah kota, dengan area parkir kita itu berimbang. Jadi seakan-akan ya parkir kayak jadi bagian dari taman kota. Ini tidak indah, ini sangat tidak indah. Maka hari ini dilakukan penertiban, dimulai penertiban. Itu semangatnya, tapi bukan berarti tidak ada arah untuk menata. Nah, disitulah nanti harapan kami serius pemerintah kota untuk benar-benar melakukan kajian itu secepat-cepatnya dan sampai pada akhirnya pengunjung itu atau wisatawan yang Batu bagaimana parkir dengan nyaman. Ada wacana waktu itu parkir bertingkat. Oke, kita dari anggota Dewan juga sangat bersyukur, sudah sangat sering sekali kita diskusikan dengan eksekutif untuk bagaimana wajah kota kita ini tidak compang-camping, nggak rembes lah bahasanya begitu kan. Sebagai kota yang udaranya seger, sejuk seperti ini, mata melihat juga indah. Nah, inilah harapan kita, tata kota Batu harus segera ada gebrakan. Melalui penataan lingkungan yang terintegrasi, alun-alun Kota Batu diharapkan dapat tampil lebih rapi, sejuk, dan nyaman sebagai ruang publik sekaligus wajah kota wisata. Dari Kota Batu, Furqon ATV melaporkan. Pemirsa, di tengah kenaikan harga kedelai menimbulkan keresahan bagi perajin tempe. Mahalnya harga kedelai membuat perajin tempe di Penarukan Kepanjen
memilih memperkecil ukuran dan bertahan meski hasil semakin menipis. Kenaikan harga kedelai berdampak langsung pada perajin tempe di Penarukan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Salah satunya, perajin tempe Satuni menyampaikan lonjakan harga kedelai mulai dirasakan mulai tahun baru 2026. Untuk saat ini harga kedelai Rp475.000 per 50 kg atau 1 kilogramnya harga Rp9.500. Sebelumnya di harga Rp420.000 per 50 kg atau Rp8.400 per kilogram. Meskipun harga kedelai naik, Satuni tidak ingin mengurangi ukuran tempe ataupun menaikkan harga jualnya. Ia lebih memilih mengambil keuntungan tipis. Hal tersebut dilakukan di tengah tekanan biaya. Para perajin memilih tidak menaikkan harga jual tempe. Keputusan ini diambil agar pelanggan tidak beralih dan daya beli tetap terjaga, meskipun keuntungan semakin menipis. Yo malah kak, batine memerit, harganya 475 sak 420 biasa. Mulai tahun baru, yo gak naik, yo pancet, harganya yo gak rugi. Mek merit, pokoknya semangan. Lek anu dele mudun, yo si ono kereni. Lah lek dele munda, yo gak ono kereni. Karene yo 50. Hal senada juga dirasakan oleh perajin tempe lainnya yakni Suharni. Meski harga kedelai naik, ia tidak bisa menaikkan harga tempe. Untuk menyiasatinya, ia lebih memilih untuk mengurangi ukuran tempe dibanding biasanya. Di dapur tradisional yang berada di belakang rumahnya, perempuan 65 tahun ini setiap hari mampu mengolah 30 kg kedelai untuk dijadikan tempe. Selanjutnya tempe tersebut akan diambil atau dijual ke tengkulak di Pasar Kepanjen maupun pedagang sayur keliling. Perajin tempe berharap pemerintah segera mengambil langkah stabilisasi harga kedelai tanpa intervensi. Kenaikan harga yang berkepanjangan dikhawatirkan dapat mengancam kelangsungan usaha tempe rakyat di daerah. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Anu mas, apa kok diragi bu? Urung mbak, ikut sore mbak. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.